Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan perkenalkan, nama saya Arsyad Rahmatullah Syamil. Ingin mengerjakan dan menjelaskan terkait tugas OTS dari mata kuliah Advanced Accounting yang doseni oleh Ibu Rahma Wijayanti. Pertama, saya akan memilih PT Adaro Energy yang berkodekan ADMR yang sesuai dengan terindex oleh JII atau Jakarta Islamic Index yang telah ditugaskan gitu. Kemudian di sini kita akan membahas langkah-langkah strategis dari PT Adaro Minerals Indonesia atau ADMR dalam melakukan kombinasi bisnis, mulai dari akuisisi konsesi tambang hingga ekspansi ke hilirisasi mineral. Ya, apa saja yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada aktivitas kombinasi bisnis, yang kedua acquirer dan juga targetnya, kemudian latar belakang dan alasannya, yang kemudian yang keempat dampak setelah kombinasi tersebut dan juga berapa nilai transaksi yang dilakukan begitu. Kemudian yang keenam item-item di laporan keuangannya. Pertama, kita akan lihat jenis-jenis akuisisi yang dilakukan oleh ADMR gitu atau Adaro Mineral Indonesia. Kedua, siapa pihak yang berperan sebagai acquirer dan juga targetnya. Yang ketiga, kenapa dan mengapa langkah ini diambil. Dan keempat, apa saja dampaknya. Yang kelima, berapa nilai transaksinya. Dan yang terakhir, bagaimana perlakuan di laporan keuangannya. Oke. Kemudian aktivitas dari kombinasi bisnis tersebut. Yang pertama ada horizontal integration. Di tahun 2021, terdapat akuisisi 5 konsesi tambang dari PT Alam Tri Abadi senilai 382 juta dolar. Ini berdasarkan dari financial year tahun 2021. Kemudian ada juga konsolidasi anak usaha. PT ADMR menguasai 99% saham 5 CCOW atau Coal Contract of Work melalui ATDI tahun 2019. Yang mana saja itu ya? Yang pertama adalah Lahai Coal, Marwai Coal, Sumber Barito Coal, Carlton Coal, dan juga Julai Coal. Kemudian yang ketiga ada ekspansi hilirisasi, pendirian Adaro Baterai Indonesia dan juga Kalimantan Aluminium Industry atau KAI untuk smelter aluminium dan juga ekosistem baterai EV. Kemudian yang keempat ada penambahan modal. Terdapat suntikan dana 376,7 miliar ke PT Alam Tri Cakra Indonesia di bulan Desember 2023, sehingga meningkatkan kepemilikan ADMR menjadi 90,8%. Kemudian juga ada bisnis quarry, yaitu pembentukan BASL dan juga akuisisi PT Bumi Alam Seraya di bulan Agustus 2024. ADMR tidak hanya membeli tambang, mereka juga memiliki dan membangun fasilitas pengolahan aluminium dan baterai, bahkan masuk ke dalam bisnis quarry. Ini membuktikan strategi pit to port-nya yang terus diperluas ke hilirisasi. Kemudian ada acquirer dan juga targetnya. Acquirernya ada, yang pertama ada ADMR dengan menargetkan PT Alam Tri Abadi dengan konsesi tambang dalam bentuk akuisisi aset konsesi. Kemudian juga ada ATDI atau anak perusahaan dari ADMR menguasai dan menargetkan 5 CCOW yang telah tadi kita sebutkan, sehingga mereka memiliki dan mengakuisisi 90% saham mereka gitu. Kemudian juga ada PT Adaro Baterai Indonesia sebagai acquirernya dan menargetkan PT Adaro Indo Aluminium ya, sebagai mengakuisisi anak usaha gitu. Dan juga ada PT ADMR yang menargetkan PT Alam Tri Cakra Indonesia ATCI dalam bentuk penambahan modal. Dan juga ada BASL atau anak perusahaan dari ADMR yang menargetkan PT Bumi Alam Seraya dalam bentuk akuisisi perusahaan. Dari dari list yang tadi saya sebutkan terlihat jelas siapa yang membeli dan siapa yang dibeli. ADMR sendiri maupun entitas anaknya aktif melakukan akuisisi baik berupa saham maupun aset konsesi. Kemudian juga ada latar belakang dan alasannya. Alasannya pertama adalah restrukturisasi grup. Pembagian bisnis Adaro Group menjadi 3 pilar, yaitu energi, minerals, dan green. Kemudian juga yang kedua adanya diversifikasi dan hilirisasi.
yaitu menjawab permintaan dari metallurgical coal dan prospek baterai EV. Kemudian yang ketiga ada skala ekonomi dan keamanan pasokan. Konsolidasi konsesi menjamin kontinuitas dari pasokan biji berkualitas. Dan yang keempat, terdapat optimalisasi struktur modal, yaitu suntikan modal di ATCI dan entitas hilir memperkuat neraca ADMR. Restrukturisasi ini memungkinkan ADMR masuk dan fokus pada hilirisasi mineral, sekaligus memperkuat posisi tawar di pasar domestik dan juga global. Kemudian, apa dampak setelah terjadinya kombinasi tersebut? Yang pertama, terdapat pembaruan logo dan juga nama perusahaan yang mencerminkan fokus kepada minerals processing. Kemudian juga dari portofolio produk tersebut, dari metallurgical coal dan aluminium berubah ke aluminium ingot dan juga ke ekosistem baterai EV, kemudian juga ke layanan tambang dan logistik hingga ke kuari. Kemudian dari kinerja keuangan juga, berdasarkan IPO pada bulan Desember tahun 2021, mereka mendapatkan 639 miliar rupiah. Dan juga berdasarkan dari financial year 2023, EBITDA mereka naik 17% dari tahun sebelumnya, sebesar 573,5 juta US dollar. Dan core earnings-nya naik hingga 23%, sebesar 241 juta US dollar. Dan juga terdapat perubahan dari persepsi publik dipandang sebagai pemain kunci dalam green economy. Proyek smelter aluminium di Kalimantan juga mendapatkan sorotan dari pemerintah. Perubahan portofolio dan branding ini meningkatkan nilai ADMR di mata investor, sekaligus memperluas lini bisnisnya ke sektor-sektor dengan pertumbuhan tinggi. Kemudian ada nilai transaksi yang sudah saya ringkas. Yang pertama ada akuisisi 5 konsesi pada financial year tahun 2021 dengan nilai 382 juta US dollar, dan juga terdapat suntikan modal ke ATCI di bulan Desember tahun 2023 sebesar 376,7 miliar. Dan juga mereka mendapatkan IPO di bulan Desember tahun 2021 senilai 639 miliar rupiah atau sebesar 44,7 juta US dollar. Dan juga terdapat ekspansi smelter dan juga port 9M22 capex sebesar sebesar 4,9 juta US dollar. Dengan total komitmen triliunan rupiah dan juga ratusan juta dolar, ADMR menegaskan keseriusannya dalam membangun ekosistem mineral yang terintegrasi. Dan juga dari perlakuan di laporan keuangan tersebut, mereka memberikan non-controlling interest sebesar 9,16% di ATCI. Dan juga dari goodwill sendiri tergolong minim karena harga beli mendekati nilai wajar aset. Dan juga dari bargain purchase sendiri, jika terjadi, langsung diakui ke laba rugi. Dan juga dari aset tidak berwujud, konsesi tambang, perizinan dan juga teknologi smelter dicatat sesuai dengan PSAK. Di laporan keuangan tersebut, ADMR mencatat sebagai besar transaksi pada nilai wajar, sehingga goodwill-nya relatif kecil. Konsesi dan hak-hak khusus lainnya muncul sebagai aset tidak berwujud. Itulah mungkin rangkuman strategi kombinasi bisnis ADMR. Sambil memastikan pasokan bahan baku, mereka juga masuk ke hilirisasi, memperkuat neraca, dan membangun citra sebagai pelopor dari green minerals. Semoga video ini membantu kalian untuk memahami lebih lanjut tentang proses ADMR mengakuisisi dan juga mengintegrasikan dengan perusahaan lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.